Hai semuanya, pernah nggak sih merasa hidup ini kok rasanya kayak dikejar-kejar terus? Sehari-hari, rasanya selalu ada aja yang bikin kita pengen terus-terusan cek ponsel, nonton video pendek, atau bahkan makan makanan yang manis-manis, padahal tahu itu nggak baik buat badan. Nah, kalau kamu sering ngerasain hal kayak gini, mungkin kamu lagi ngalamin yang namanya kelebihan stimulasi dopamin. Dopamin itu sebenarnya zat kimia di otak kita yang bikin kita ngerasa senang dan termotivasi. Tapi, kalau kebanyakan, bukannya senang, kita malah jadi ketergantungan sama sensasi senang yang instan itu. Sampai akhirnya susah banget buat fokus, ngontrol diri, dan bahkan ngerasain kesenangan dari hal-hal yang sederhana. Disinilah konsep dopamin detox jadi penting banget. Ini bukan berarti kita menghilangkan dopamin sepenuhnya dari otak, karena itu mustahil dan gak sehat. Dopamin detox itu lebih ke upaya kita buat mengurangi banjir stimulasi yang terus-menerus datang dari berbagai sumber. Sehingga otak kita punya kesempatan buat meriset dan belajar lagi, buat menghargai kesenangan dari hal-hal yang lebih bermakna dan butuh usaha. Bayangin aja, otak kita itu kayak sebuah timbangan. Di satu sisi, ada kesenangan instan. Di sisi lain, ada kesenangan yang butuh proses. Nah, kalau kita tiap hari dijejeri kesenangan instan kayak main game terus-terusan, scroll media sosial tanpa henti, atau makan junk food tiap waktu, timbangan itu jadi berat sebelah. Otak kita jadi terbiasa sama level dopamin yang tinggi banget dari hal-hal sepele, sampai akhirnya hal-hal yang dulu bikin kita senang kayak baca buku, olahraga, atau belajar hal baru jadi terasa membosankan dan gak menarik lagi. Ini yang bikin kita jadi susah fokus, gampang terdistraksi, dan sering merasa gelisah kalau gak ada stimulasi. Kita jadi kayak orang yang haus, tapi cuma dikasih setetes air manis. Jadi pengennya lagi dan lagi. Dopamin detox ini semacam puasa dari semua stimulasi yang berlebihan itu. Kita sengaja membatasi diri dari sumber-sumber dopamin instan untuk sementara waktu, biar otak kita punya kesempatan buat menyeimbangkan kembali timbangan dopaminnya. Tujuannya sederhana, biar kita bisa balik lagi ngerasain kesenangan dari hal-hal kecil, ningkatin fokus, dan yang paling penting, ngembangin kontrol diri yang lebih baik. Mungkin kamu mikir, emang separah itu ya efeknya? Percayalah, dampaknya bisa sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dulu mungkin kamu bisa berjam-jam fokus ngerjain tugas kuliah atau kerjaan kantor. Sekarang, baru sebentar aja udah gatel pengen buka YouTube atau Instagram. Dulu, mungkin kamu enjoy aja jalan-jalan sore sambil dengerin musik atau ngobrol sama temen tanpa perlu sibuk dengan ponsel. Sekarang, rasanya ada yang kurang kalau nggak ada ponsel di tangan. Ini semua adalah tanda-tanda kalau otak kita sudah terlalu terbiasa dengan rangsangan yang berlebihan. Kita jadi kurang sabar, kurang kreatif, dan bahkan kualitas tidur kita pun bisa terganggu. Dopamin detox membantu kita memecah siklus ini. Dengan sengaja mengurangi paparan terhadap stimulasi berlebihan, kita memberikan kesempatan pada otak untuk mengatur ulang ambang batas kesenangannya. Otak jadi lapar lagi akan dopamin, dan ketika kita melakukan aktivitas yang lebih bermakna, misalnya menyelesaikan proyek yang menantang, belajar alat musik, atau bahkan sekedar duduk diam dan meditasi, sensasi penghargaan yang kita dapatkan akan jauh lebih besar dan memuaskan. Nah, gimana sih cara ngelakuin dopamin detox ini? Gak ada aturan baku yang saklek, karena setiap orang punya kebiasaan dan tingkat ketergantungan yang berbeda. Tapi intinya adalah mengidentifikasi sumber-sumber dopamin instan dalam hidup kita dan membatasi atau bahkan menghilangkannya untuk sementara waktu. Contohnya, kalau kamu kecanduan media sosial, coba deh puasa media sosial seharian atau bahkan seminggu. Kalau kamu sering banget nonton Netflix berjam-jam, coba batasi cuma 1 episode sehari. Begitu juga dengan game online, makanan manis, atau bahkan terlalu sering ngopi. Kuncinya adalah kesadaran. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apa sih yang selama ini jadi sumber distraksi utama kita? Setelah itu, kita bisa mulai pelan-pelan. Gak perlu langsung drastis. Mungkin mulai dari 1 jam tanpa ponsel, lalu coba setengah hari, sampai akhirnya bisa 1 atau 2 hari penuh tanpa stimulasi berlebihan. Selama dopamin detox, kita bisa mengganti aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan dengan hal-hal yang lebih membosankan, tapi sebenarnya lebih menenangkan dan bermanfaat. Misalnya, jalan-jalan di taman tanpa ponsel, membaca buku fisik, menulis jurnal, melakukan pekerjaan rumah tangga, atau sekedar duduk diam dan merenung. Awalnya mungkin akan terasa aneh, gelisah, bahkan bosan. Tapi itu adalah bagian dari proses. Itu artinya, otak kita sedang berusaha menyesuaikan diri. Penting banget untuk diingat, bahwa dopamin detox bukan berarti kita jadi antisosial atau anti-teknologi. Tujuannya bukan untuk hidup di gua dan menjauhi semua kesenangan. Justru sebaliknya, tujuannya adalah agar kita bisa menikmati teknologi dan hiburan dengan lebih sadar dan terkontrol, bukan malah dikendalikan olehnya. Setelah dopamin detox, kita bisa kembali menggunakan ponsel atau media sosial tapi dengan perspektif yang berbeda. Kita jadi lebih selektif, lebih sadar waktu, dan gak gampang terjebak dalam siklus konsumsi yang berlebihan. Ini juga membantu kita untuk lebih menikmati interaksi sosial yang nyata, bukan cuma yang lewat layar. Bayangin,
Betapa enaknya kalau kita bisa ngobrol sama teman tanpa ada yang sibuk cek ponsel, atau menikmati makanan enak tanpa harus memotretnya dulu dan langsung mengunggahnya. Itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Manfaat dari dopamin detox ini banyak banget loh. Pertama, yang paling jelas adalah peningkatan fokus dan konsentrasi. Karena otak nggak lagi dibanjiri stimulasi instan, kita jadi lebih mudah buat fokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Ini tentu berdampak positif pada produktivitas, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Kedua, peningkatan kreativitas. Otak yang tenang cenderung lebih kreatif. Ketika kita nggak terus-terusan mengkonsumsi informasi atau hiburan dari luar, otak kita punya ruang untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dan berpikir out of the box. Ketiga, kontrol diri yang lebih baik. Ini adalah inti dari dopamin detox. Dengan melatih diri untuk menolak godaan dopamin instan, kita secara nggak langsung melatih otot kontrol diri kita. Semakin sering kita berlatih, semakin kuat otot itu. Ini nggak cuma berlaku untuk godaan teknologi, tapi juga untuk hal-hal lain dalam hidup, seperti pola makan, kebiasaan belanja, atau bahkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Keempat, peningkatan apresiasi terhadap hal-hal kecil. Setelah otak kita diriset, hal-hal sederhana yang dulu terasa membosankan, jadi terasa lebih menyenangkan. Secangkir kopi hangat di pagi hari, angin sepoi-sepoi saat berjalan kaki, atau obrolan santai dengan keluarga bisa memberikan kebahagiaan yang mendalam. Kita jadi lebih hadir dan sadar akan momen-momen yang terjadi di sekitar kita. Dan yang kelima, kualitas tidur yang lebih baik. Paparan layar dan stimulasi berlebihan sebelum tidur bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh kita, bikin kita susah tidur nyenyak. Dengan mengurangi stimulasi di malam hari, tubuh kita jadi lebih rileks dan siap untuk tidur. Tentu saja, dopamin detox ini bukan solusi instan untuk semua masalah. Ini adalah sebuah latihan, sebuah proses yang butuh konsistensi dan kesabaran. Mungkin di awal akan terasa berat bahkan membosankan, tapi ingatlah tujuannya, untuk mendapatkan kembali kendali atas otak dan hidup kita, untuk bisa menikmati hidup sepenuhnya, dengan semua keindahannya, tanpa harus selalu mencari stimulasi dari luar. Ini tentang belajar lagi bagaimana menjadi puas dengan apa yang ada, menemukan kebahagiaan dari dalam diri, dan membangun kebiasaan-kebiasaan sehat yang akan mendukung kita dalam jangka panjang. Jadi, kapan kamu mau coba dopamin detox? Mungkin besok pagi. Coba deh jangan langsung buka ponsel setelah bangun tidur. Atau malam ini, coba deh matikan TV dan baca buku sebelum tidur. Langkah kecil seperti itu bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Ini saatnya kita ambil kendali, bukan membiarkan otak kita dikendalikan oleh banjir dopamin yang terus-menerus datang. Selamat mencoba!